Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu, kita sampai pada praktek-praktek riyadhah yang terakhir, yaitu al-mu'atabah. Dan saya ingin mengingatkan kembali ibu-ibu dan bapak-bapak beberapa praktek yang sudah kita sampaikan. Boleh jadi belum kita praktekkan. Mulai dari yang pertama dan sambil juga menutup beberapa kekurangan. Misalnya berdasarkan surat ini Pak Abdul Hadi tidak menjelaskan muhasabah, tapi lebih banyak menjelaskan puisi-puisi Rumi. Jadi kita akan ulangi lagi itu seluruhnya sebelum masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu mu'atabah. Sambil mengingatkan kembali, yang pertama itu musyaratah, seperti kita ketahui adalah upaya-upaya psikologis untuk mempengaruhi diri kita agar melazimkan atau membiasakan perilaku tertentu dan menghindarkan perilaku yang tertentu lainnya. Dalam istilah psikologi modern, musyaratah itu disebut conditioning, pelaziman. Kita melazimkan sesuatu terus-menerus dengan melakukan perjanjian dengan diri kita sendiri. Misalnya setelah salat subuh, setelah baca wirid, kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hari ini saya berjanji padamu untuk tidak marah kepada siapapun. Dan janjinya hanya untuk hari ini saja, karena besar kemungkinan kita tidak mampu menjalankan janji itu untuk hari berikutnya. Di samping itu, kalau kita di tengah-tengah hari itu kita mengalami gangguan ingin marah, kita akan mengendalikan, masa ini cuma satu hari aja kok janjinya, masa saya sampai batal. Jadi dengan cara seperti itu, kemudian satu kebiasaan baru tumbuh di dalam diri kita. Kemudian setelah musyaratah adalah muraqabah. Muraqabah merasakan selalu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan Allah setiap saat, membayangkan Allah itu selalu mengawasi seluruh perbuatan kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang disebut ihsan? Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, bayangkanlah bahwa Tuhan selalu memperhatikan kamu. Nah, membayangkan Tuhan selalu memperhatikan kita itu disebut muraqabah. Yang memberikan muraqabah berapa waktu yang lalu? Ustaz Zain ya. Ada beberapa tingkat muraqabah itu. Muraqabahnya yang paling tinggi muqarrabah muqarrabin, muqarrabah ashabil yamin, muraqabah orang-orang awam seperti kita. Untuk menyimpulkan kisah muraqabah ini, saya kisahkan kisah seorang sufi yang bernama Hasan al-Basri. Jadi satu saat di pasar orang ribut karena ada seorang pemuda melakukan penjarahan dan perkosaan dengan mengancam siapa saja yang mau mendekati dia akan mengakibatkan pembunuhan kepada perempuan yang mau diperkosanya itu. Dia mengancam dengan pisau. Orang-orang tidak berani mendekat. Kemudian Hasan al-Basri dekat, dan walaupun diancam, Hasan al-Basri menjawab dengan teriakan seperti ini, ayyuhal walad, wahai anak muda, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan sekarang sedang memperhatikan perbuatan kamu. Ketika si pemuda itu sadar, dia lepaskan pisaunya, dia menangis terisak-isak, dan dia bertaubat. Nah, itu ucapan bahwa Tuhan memperhatikan kamu masuk ke dalam hati dia. Sebetulnya kita semua percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita. Yang sering terjadi adalah kepercayaan itu tidak kita rasakan di dalam hati kita. Rasanya itu Tuhan itu jauh dan berada di mana. Kata Al-Ghazali, kalau kamu melakukan maksiat dan kamu berani melakukan maksiat karena kamu tidak tahu bahwa Tuhan itu tahu, ya, kalau kamu melakukan maksiat dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak melihat kamu, itu kamu udah kafir, jelas. Kafir kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita. Ya, kalau kita melakukan maksiat dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak melihat perbuatan kita, kita kafir. Kalau kita melakukan maksiat sambil tahu bahwa Tuhan memperhatikan kita, itu kafirnya keterlaluan betul. Udah tahu Tuhan itu memperhatikan kita, tapi
tetap saja kita melakukannya. Itu keberanian atau kenekadan yang luar biasa. Ya kurang ajar itu, kurang ajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kehadiran Allah itu harus kita latihkan setiap saat. Melatihkan kehadiran Allah dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita sebut muraqabah. Salah satu cara muraqabah yang paling gampang adalah membaca zikir. Terus menerus menjaga zikir dengan hati kita. Kita menghadirkan asma'nya dan pada akhirnya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Kemudian muhasabah. Yang dijelaskannya dengan puisi yang boleh jadi tidak sempat kita tangkap karena kita bukan penyair. Muhasabah adalah mungkin kita sebut dalam bahasa Indonesia yang lazim introspeksi. Kita menghitung-hitung perbuatan kita. Biasanya misalnya setelah musyarakah di pagi hari subuh, nanti malam hari sebelum tidur, setelah salat isya, setelah baca wirid, kita mulai melakukan neraca, membuat neraca, perhitungan untung rugi untuk hari itu. Kita lihat apakah syarat-syarat yang sudah kita tetapkan pada diri kita itu bisa kita penuhi di ujung hari itu. Lalu kita lihat berapa banyak waktu kita yang kita gunakan untuk amal saleh, berapa banyak waktu kita yang kita gunakan untuk, kalau tidak amal salah, mungkin kita gunakan untuk kelalaian, ghaflah yang tidak menghasilkan apa-apa. Kita pernah menceritakannya di sini. Seakan-akan setiap hari itu kita mengisi laci-laci lemari bekal kita untuk hari akhirat. Dan setiap jam adalah sebuah drawer, sebuah laci, sebuah shelf setiap jam itu. Nanti di ujung hari itu kita hitung-hitung berapa laci itu yang kosong melompong aja, tidak kita isi apa-apa. Jadi diisi maksiat tidak, alhamdulillah. Diisi taat juga tidak, masya Allah. Jadi itu kosong aja karena kita pakai tidur, kita pakai untuk melamun. Kalau pakai ngerumpi itu kita isi dengan bekal yang buruk, itu jelas. Tapi misalnya kita isi dengan main game. Kalau para eksekutif kita sekarang yang kehilangan pekerjaan, jadi itu main game, bersenang-senang aja, itu tidak dapat apa-apa. Bayangkanlah berapa jam dalam waktu kita itu yang kosong, lemari-lemari kita itu yang tidak ada isinya apa-apa. Itu kita hitung di ujung hari itu. Proses perhitungan itu kita sebut muhasabah. Bagusnya sih pakai daftar cek, ya checklist, pakai checklist. Kemudian hasil checklist itu kita pakai untuk musyarakah. Untuk pagi harinya itu lagi kita berjanji lagi, ya Allah, ini sekian jam saya ini tidak menghasilkan apa-apa. Esok hari saya berjanji, Allah, saya akan tutup satu laci aja, 1 jam saja. Jadi kalau dihitung-hitung ternyata 16 jam laci lemari kita ini kosong, tidak ada apa-apanya. Maka kita berjanji besok hari itu saya kurangilah tinggal 15. Jangan sok jagoan berjanji saya akan tutup 16 ini seluruhnya esok hari itu. Enggak, bebanilah diri kita sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan saja tidak memberati diri itu lebih dari kemampuan kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang untuk bernazar dengan nazar-nazar yang berat. Jadi karena begitu bersemangatnya kita bernazar, misalnya saya akan puasa 40 hari terus menerus. Ayah itu nanti itu membebani diri lebih dari kemampuan diri itu. Salah seorang anak saya ada yang pernah bernazar, kalau dia berhasil sesuatu, dia akan puasa 7 hari berturut-turut. Puasa nazar 3 hari kolaps, dia sakit dan dia tidak bisa menjalankan itu karena sakit, tidak boleh puasa kan. Saya bilang itu pelajaran yang berharga. Jangan bernazar terlalu tinggi, tapi juga jangan bernazar terlalu rendah. Saya Tuhan, kalau saya berhasil saya akan puasa setengah hari aja. Itu tidak boleh juga. Nah itu muhasabah ya. Jadi muhasabah itu melakukan auditing, mengaudit diri kita, membandingkan assets dan liability kita, kekayaan dan utang-utang kita, keberuntungan dan kerugian kita. Kita hitung-hitung muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cobalah hitung-hitung dirimu itu sebelum kamu nanti dihitung-hitung oleh Tuhan kamu. Jadi lakukanlah pemeriksaan terhadap diri sendiri sebelum nanti diperiksa Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu muhasabah. Muaqabah itu melakukan hukuman. Kita sendiri menetapkan hukuman terhadap diri kita. Kalau kita dalam perhitungan itu ternyata, waduh, ini saya keliru, ini kok saya isi laci itu dengan kemaksiatan, nah, saya akan hukum diri saya dengan melakukan amal soleh. Hukuman itu ditetapkan diri sendiri. Hukumlah dirimu sendiri sebelum Tuhan menghukum kamu nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kita ketahui, tidur pada tikar yang kasar dari pelepah-pelepah kurma sampai pelepah kurma itu berbekas pada lehernya. Umar bin Khattab pernah menangis melihat keadaan Rasulullah seperti itu. Kemudian ada penduduk Madinah, rupanya jatuh iba kepada Rasulullah dan menghadiahkan kasur. Rasulullah adalah orang yang tidak pernah menolak hadiah. Jadi dia terima hadiah itu, beliau tidur di situ, dan kemudian beliau tidak sempat salat malam. Suatu malam tidak sempat salat malam sampai waktu subuh. Kemudian esok harinya Rasulullah menghadiahkan lagi kasur itu kepada yang lain, dan hari itu beliau menebus kehilangan salat malamnya dengan melakukan salat kira-kira pada waktu duha, sejumlah rakaat yang hilang. Itu muaqabah, mengqadha salat-salat kita ini. Itu juga bagian dari muaqabah, mengganti yang hilang itu. Para sufi biasa memberikan hukuman-hukuman yang berat. Ada kata seorang sufi, tengah malam itu dia melakukan salat, kemudian karena lamanya berdiri kecapean, sambil beristirahat dia julurkan kakinya. Waktu itu dia baca Al-Quran yang bercerita tentang kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi nak'a fa wasatna bihi jam'a. Demi kuda-kuda yang berdengus dengan nafas yang terengah-engah, fal muriyati qadha, yang memercikkan percikan-percikan api dari telapak kakinya, dan seterusnya. Ayat itu menggambarkan betapa taatnya kuda kepada pemimpinnya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, menyerang pada waktu subuh. Lalu kata sufi itu, kalau kuda begitu taat kepada tuannya, mengapa aku begitu lalai terhadap perintah Tuhanku? Tuan dari segala tuan, Sayyidus Sadat, raja dari segala raja. Dan kalau ada kuda yang malas untuk melakukan perintah tuannya, tuannya mencambuk kuda itu, dia ternyata lebih tidak patuh ketimbang kuda itu, dan dia lebih layak dicambuk ketimbang kuda itu. Karena kalau kuda itu hanya menentang tuan, sesama makhluk, sementara yang dia tentang adalah Al-Khaliq, pencipta seluruh alam semesta itu, yang nyawanya ada di tangannya. Nah, itu muaqabah, menghukum kita. Sekarang kita sampai pada bagian mujahadah. Kalau mujahadah itu bersungguh-sungguh menjalankan hukuman itu, bersungguh-sungguh memenuhi seluruh perjanjian itu, bersungguh-sungguh melakukan amal tertentu. Seringkali ada beberapa gangguan kalau kita menjalankan amal tertentu itu. Gangguan yang pertama ialah tidak istiqomah kita. Mungkin sudah berniat, iyalah saya mau salat malam sekarang. Akhirnya setelah dengar pengajian betapa pentingnya salat malam itu, ya saya mau salat malam. Pada malam itu salat malam benar. Esoknya tidak lagi, berhenti lagi, malah esoknya kita menebus kehilangan tidur kita pada malam sebelumnya. Itu tidak istiqomah. Atau kita udah berniat untuk menjalankan zikir pagi dan sore itu, zikir pagi dan sore itu, tapi itu hanya berjalan bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu 1 hari kelewat, dan kelewatnya dilanjutkan, esoknya kelewat lagi, dan akhirnya melupakan itu sama sekali. Nah, itu berarti kita kekurangan mujahadah, kita kekurangan kesungguhan untuk mengamalkan amalan-amalan itu. Dan karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling bagus itu yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit, ma'adwamuha wa in qalla. Dalam Islam itu amal yang paling bagus itu bukan yang paling banyak, tapi yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Ibu-ibu dan bapak-bapak harus punya wirid. Bisa wirid itu apa saja, ayat kursi atau apa saya pilih, tapi lakukanlah itu terus menerus. Kalau kita sudah bertekad setiap selesai salat, saya akan baca Al-Fatihah, saya akan baca ayat kursi, 1 kali aja itu.
Kemudian kita amalkan itu terus menerus. Dan zikir itu yang memberikan kekuatan batin kepada kita adalah zikir yang diamalkan terus menerus walaupun sedikit. Apa tidak ada manfaatnya kalau begitu kita zikir banyak tapi sekaligus aja, misalnya pada waktu nisfu Sya'ban? Ada manfaatnya, itu ada. Jadi memang ada zikir yang banyak pada saat-saat tertentu aja, pada nisfu Sya'ban, pada malam-malam Lailatul Qadar kita perbanyak zikir itu. Pada waktu-waktu yang lainnya zikir kita sedikit-sedikit aja sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bersungguh-sungguh untuk melakukan amal itu, tidak bermalas-malasan, kita sebut mujahadah. Mujahadah itu sejenis, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istiqomah, itu bisa diartikan dua dalam bahasa Indonesia. Satu, kepala batu. Kepala batu itu artinya, atau kepala babi ya. Pig headed, yaitu kan babi itu kalau terus gini terus aja, dia tidak melirik ke kiri dan ke kanan. Tapi itu bisa dinisbahkan hanya kepada perbuatan-perbuatan buruk. Kalau orang itu istiqomah dalam perbuatan buruk, itu kita sebut kepala batu atau kepala babi. Kalau dia ini terus-menerus melakukan sesuatu yang baik, kita menyebutnya itu istiqomah. Ada orang yang diberi nasihat, diberi peringatan, dia tidak berubah-ubah, dan dia beralasan saya ini istiqomah. Itu bukan istiqomah, itu kepala batu ya. Itu pig headed, itu stubborn. Tapi stubborn juga bisa bagus kalau bahasa Inggris. Kalau stubbornnya itu dalam perbuatan-perbuatan yang baik, terus menerus insist dalam perbuatan yang baik, itu kita sebut mujahadah. Dan Al-Quran berjanji, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadaku, aku akan tunjuki jalan-jalannya. Ada orang yang ingin mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia bingung, tidak punya guru. Kalau dia bersungguh-sungguh melakukan mujahadah, Tuhan akan tunjukin. Di dalam praktek-praktek tasawuf, mujahadah itu dilakukan tergantung tarekat, tapi umumnya seluruh tarekat itu ada kira-kira 6 lah teknik mujahadah. Satu, misalnya membiasakan lapar, mengurangi makan. Alju itu sebuah mujahadah juga. Mujahadah itu boleh kita sebutkan dengan kata lain exercises lah, latihan-latihan, melatih ruhani kita dengan lapar. Karena itu kawan kita itu yang kemarin hadir di sini heran bahwa kita khalwat dengan makan yang banyak. Kalau kita melakukan umroh, kita perhatikan betul itu jenis makanan yang ditawarkan oleh penyelenggara umroh itu. Kita komplain kalau makanan kita itu kurang ya. Padahal umroh atau ibadah haji adalah itu mujahadah juga, dan hanya memberikan hasil ruhani yang besar dalam diri kita kalau selama kita melakukan umroh itu kita melakukan puasa. Disunahkan selama kita di Madinah paling sedikit kita 3 hari berpuasa, mengurangi makan kita. Hanya orang yang membiasakan mengurangi makan akan merasakan pengaruh-pengaruh ruhaniyah dari ibadah-ibadah itu terhadap dirinya. Kita menjalankan ibadah-ibadah tapi perut kita kenyang, ada juga itu hasilnya, tapi hasilnya sangat minimal. Karena itu Rasulullah SAW berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ikra'i babal jannah tuftah laki. Sering-seringlah kamu mengetuk pintu surga, nanti Tuhan bukakan pintu surga itu kepadamu. Lalu Siti Aisyah bertanya, dengan apa ya Rasulullah aku ketuk pintu surga itu? Bil ju'i wal atas, dengan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga adalah cara kita mengetuk pintu Tuhan supaya dibukakan kepada kita. Jadi kita berusaha ingin masuk ke pintu Tuhan itu, tapi kita tidak pernah mengetuknya, tidak beradab. Itu kalau ada orang yang mau masuk rumah tidak ngetuk pintu, itu tidak beradab. Dan kalau ada orang yang mau mendekati Tuhan dan tidak melaparkan dirinya, itu tidak beradab. Ada yang menarik gitu ya, bahwa ibu-ibu ini dengan permohonan mudah-mudahan tidak satupun ibu di tempat ini yang tersinggung. Dan kalau tersinggung, maafkan aja ya. Maafkan. Jadi lupa lagi nih karena takut tersinggung ibu-ibu. Oh iya, misalnya ada di antara ibu-ibu yang punya tujuannya sebenarnya tujuan duniawi, ingin kelihatan cantik di hadapan siapa saja, pokoknya ingin dinilai cantik. Kemudian dia merasa bahwa tubuhnya ini kegedean ini dan tidak memenuhi ukuran kecantikan yang ditetapkan oleh standar internasional. Kemudian kita lakukan puasa. Itu puasanya kita sebut puasa untuk tujuan kosmetik. Puasa untuk tujuan kosmetik itu diberi nama diet.
Banyak ibu-ibu yang tahan, menderita, menahan lapar karena berharap ada penghargaan setelah itu, ada pujian dari manusia. Tubuh ibu kok tambah langsing ini, ya. You look so slender. Padahal itu ada beberapa kata untuk menunjukkan langsing itu dalam bahasa Indonesia, juga dalam bahasa Inggris, yang kalau katanya tidak tepat, malah tubuh yang kurus itu tidak merupakan pujian dan tidak membahagiakan kita. Kalau orang ibu, di tubuh ibu langsing, seneng, kok krempeng banget sih, kita tersinggung, ya. Padahal sebetulnya yang diceritakan kejadian yang sama, hanya karena kata-kata yang diucapkan berbeda. Itu ada ibu-ibu yang berusaha puasa, melatih dirinya dengan lapar, hanya karena berharap untuk mengejar satu kata itu yang menyenangkan hati, ya, langsing. Kalau itu kata yang lain yang diungkapkan, kita tidak mau berlapar-lapar. Kalau misalnya reaksi yang akan terjadi, krempeng banget, kita pasti tidak akan mengurangi lapar kita akan makan banyak. Jadi, nah kenapa kata manusia itu tidak mau melaparkan dirinya? Kalau dia tahu bahwa dengan melaparkan dirinya itu dia makin hampir dengan Tuhan yang Maha Kasih. Kalau dia bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapar, kenapa dia tidak biasakan melaparkan tubuhnya? Seperti juga kita akan lebih dekat kepada orang yang kita cintai apabila kita menguruskan tubuh kita. Anggaplah saya bicara ini perempuan, karena tidak pernah ada laki-laki yang bisa menguruskan tubuhnya supaya dekat dengan istrinya. Tidak pernah. Tapi banyak sekali istri-istri yang merampingkan tubuhnya untuk dekat dengan suaminya. Mau kita puasa, jadi masa kita tidak mau untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengurangi makan kita? Sebetulnya di dalam tasawuf dibedakan membiasakan lapar kemudian berpuasa. Jadi itu harus digabung, karena ada orang puasa tapi tidak lapar, puasa tapi tidak mengurangi makan dan minumnya, hanya memindahkan waktu makannya saja kan. Malah pada waktu berbuka itu kita makan banyak. Jadi karena itu kita bedakan, ada al-ju' itu as-saum, kemudian as-sumt artinya puasa bicara, mengurangi pembicaraan yang tidak perlu. Itu mujahadah juga. Al-ju' as-saum as-sumt. Ini misalnya saya ambil dari tarekat Uwais Qarni, tarekat Uwais Qarni. Kemudian khalwat. Khalwat itu ialah mengasingkan diri kita menyendiri dan kita hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Paling tidak seorang muslim itu dalam satu hari ada saat ketika dia berkhalwat hanya dengan Allah saja. Misalnya orang-orang saleh memilih salat malam itu sebagai periode khalwat dia. Jadi kalau dia salat malam mulai jam 3 sampai jam 4 waktu subuh, maka 1 jam itu adalah periode khalwat dia ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Fatimah itu mengkhususkan seluruh malamnya untuk khalwat saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf, mujahadah berupa khalwat itu biasanya dilakukan dengan mengasingkan diri di satu tempat hanya untuk periode tertentu. Misalnya 1 minggu, 40 hari sampai 6 bulan. Dan dilarang kita berkhalwat lebih dari waktu itu di dalam Islam. Rasulullah juga pernah berkhalwat sebelum beliau menjadi Rasul di Gua Hira. Bahkan menurut beberapa riwayat, Rasulullah pun pernah beberapa kali berkhalwat juga setelah beliau diangkat sebagai Nabi. Setelah menerima wahyu dari Gua Hira itu, kemudian wahyu terhenti. Rasulullah sering juga berkhalwat menunggu kedatangan wahyu itu lagi. Itu dalam periode yang disebut Fatratul Wahyi. Tapi Rasulullah tidak terus-menerus berkhalwat. Dan itu yang membedakan tasawuf dengan kependetaan yang lain. Khalwat, khidmat. Khidmat adalah berupaya keras untuk melayani makhluk Tuhan, untuk membahagiakan sesama manusia. Kata Abul Sa'id Abul Khair, jalan kepada Tuhan itu banyak, sebanyak nafas manusia. Tapi jalan yang paling cepat menghadirkan kita di hadapan Tuhan adalah membahagiakan sesama manusia. Itu namanya khidmat. Kalau dalam bahasa Indonesia, khidmat itu artinya khusyuk. Ikutilah acara ini dengan khidmat. Dalam bahasa Arab, kata khidmat berasal dari kata khadam. Khadam artinya melayani. Sampai sekarang pelayan di negeri Arab itu disebut khadam. Berkhidmat artinya menghadami makhluk-makhluk Allah yang lain. Biasanya kalau kita punya sahabat, kita berkhidmat kepada sahabat. Dahulu kalau orang mau berguru kepada seorang sufi, maka yang dilakukan oleh guru sufi itu untuk pertama kalinya adalah khidmat. Dia disuruh berkhidmat. Seperti pernah saya ceritakan di dalam majelis ini, ada seorang dokter tabib yang kaya raya mengirim seorang anaknya untuk berguru kepada salah seorang sufi, kalau saya tidak salah Junaid al-Baghdadi. Lalu oleh Junaid, anak itu disuruh membersihkan toilet setiap hari. Ibunya keberatan, ibunya datang dan dia menawarkan untuk menghadirkan
puluhan budak-budak dari Turki untuk membersihkan toilet itu sebagai pengganti anaknya. Gurunya berkata, Anda ini seorang dokter, apakah kalau Anda sakit, Anda berikan resep itu kepada budak-budak Turki dan bukan kepada anak Anda? Jadi memang khidmat itu salah satu cara juga untuk mengobati penyakit-penyakit jiwa kita. Misalnya khidmat ini sangat penting untuk mengobati takabur kita. Kita semua nih yang hadir di sini punya perasaan takabur, walaupun sebesar debu. Padahal kata Nabi SAW, tidak akan pernah masuk surga orang yang punya rasa takabur walaupun sebesar debu. Dan salah satu obat takabur yang paling efektif adalah berkhidmat. Ibu boleh coba, misalnya satu hari bilang sama pembantu ibu-ibu, untuk hari ini, anggaplah ini hari pembantu nasional, dan sekarang saya akan melayani keperluan Anda. Pokoknya Anda perintahkan apa saja kepada saya akan layani Anda. Oh, itu bisa mengobati takabur kita luar biasa itu. Sekarang juga kita lagi mikir kayaknya berat ya. Berkhidmat gitu. Karena itu kalau itu berat, berkhidmatlah kepada orang-orang yang paling tidak layak kita khidmat. Kepada guru misalnya ya. Pada orang seperti saya, Ustaz Samsuri, itu harus berkhidmat. Itu mungkin tidak terlalu berat. Saya pernah cerita sama ibu-ibu tentang pelayan Sayyidah Fatimah yang kuburannya kita ziarahi kemarin di Syria. Fayudah itu menawarkan dirinya untuk berkhidmat kepada keluarga Nabi, walaupun pada akhirnya seringkali Sayyidah Fatimah juga berkhidmat kepada dia, saling berkhidmat. Yang banyak membantu Sayyidah Fatimah Fayudah itu, dan Sayyidah Fatimah amat berterima kasih kepada perkhidmatan dia ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia, sehingga kemudian Allah menganugerahkan kepada Fayudah itu kemampuan menghafal seluruh Al-Quran. Tanpa menghafalnya, tanpa upaya menghafalnya, Allah anugerahkan kepada Fayudah itu kemampuan menghafal Al-Quran seluruhnya berkah perkhidmatan dia kepada ahli bait Nabi. Sampai setelah Sayyidah Fatimah meninggal dunia, Fayudah itu kemudian menjadi seorang ustadzah, seorang ulama besar, sampai dia berdakwahkan ke Syria dan meninggal di Damaskus. Dia ini sepanjang hidupnya tentang urusan apa saja selalu dia mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Yang tikulisanu illa bil Quran. Lidahnya itu tidak pernah mengucapkan apa-apa kecuali Al-Quran. Ya, kalau kita tanya juga dia akan selalu menjawab dengan Al-Quran. Dan saya mau ceritakan sedikit ini saja sebagai contoh. Satu saat Fayudah ini melakukan ibadah haji, ditinggalkan oleh keluarganya di satu tempat. Ada orang lain yang menyusul dia dari belakang, tanya, orang asing, kenapa Anda itu sendirian di sini? Kemudian dia menjawab dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya harta dan anak-anak itu ujian bagi kamu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mau kemana ibu itu? Dia menjawab lagi dengan ayat Al-Quran, Inna awwala baitin budi'a linnas alladhi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun Tuhan di bumi adalah Mekah yang penuh keberkatan. Jadi orang tahu bahwa dia mau berangkat ke Mekah. Kemudian dibantulah dia dinaikkan ke kendaraan. Sepanjang jalan itu kalau dia lewat kebun-kebun, dia baca Al-Quran tentang keindahan kebun-kebun. Kalau melihat ada bintang di kaki langit bergerak, dia bacakan ayat Al-Quran tentang bintang yang bergerak di malam hari. Sawassama'i wattariq wa ma adraka man tariq an-najmus saqib. Terus menerus begitu. Setiap kali ditanya juga selalu jawab dengan Al-Quran. Sehingga orang yang mengantar itu berpikir, saya ingin tanya dia sebuah pertanyaan yang pasti tidak ada dalam Al-Quran. Dia mikirin pertanyaan apa. Akhirnya dia bertanya gini, ibu itu apa, janda, punya suami, atau masih gadis? Kemudian dia jawab dengan Al-Quran lagi yang berbunyi begini, La tasal an asya'in in tubda lakum tasukum. Janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau diungkapkan jawabannya kepada kamu menjadi jelek bagi kamu. Ya, katanya. Itu apa? Jawab dengan Al-Quran. Sampai singkatnya cerita, datang ke Mekah, dia diantarkan ke keluarganya, ada sebuah rumah di situ. Ketika perempuan itu mempersilahkan pengantarnya masuk, dia ucapkan Al-Quran juga. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke rumah ini dengan penuh kesejahteraan dan ketentraman. Lalu dia masuk, ketika duduk disediakan makanan. Sambil disediakan makanan dia pakai ayat Al-Quran juga. Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Sampai akhirnya orang itu mengucapkan terima kasih karena sudah diberi makan.
Jawab lagi Khalidah itu dengan ayat Al-Quran lagi, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku memberi makan kalian itu karena Allah, tidak mengharapkan balasan atau terima kasih. Itu ayat Al-Quran. Nah, seluruh kata lidahnya itu hanya Al-Quran saja. Jadi itu wirid terus aja dia, sampai ngomong pun, ngobrol pun jadi wirid itu, karena dia hafal seluruh Al-Quran. Dan mungkin karena dia hidup di negeri Arab. Ya, kalau di sini kan kita repot. Sekiranya saya hafal Al-Quran, tapi saya jelas tidak hafal. Sekiranya hafal Al-Quran dan saya selalu jawab dengan Al-Quran, bingung juga orang. Ya. Padahal itu menjawab pertanyaan yang bersangkutan, tapi dia menganggapnya ini kok baca doa aja terus menerus. Ya. Itu karena khidmat, ya. Ada berkah dari perkhidmatan itu. Karena itu kalau di pesantren-pesantren itu ada ajaran untuk berkhidmat kepada kiai itu, dan bahwa ada berkah dengan berkhidmat kepada kiai itu. Itulah satu nilai pendidikan yang sayang sekali hilang di sekolah-sekolah kita yang umum, ya. Bahkan di sekolah-sekolah Islam juga yang rada umum itu. Jadi kalau pesantren itu sekolah tidak umum, ya, sekolah khusus, itu hilang. Bagaimana kita memberkati ilmu kita dengan berkhidmat kepada guru itu. Orang umumnya malah melawan guru itu, ya, karena katanya karena sekolah ditegakkan atas asas demokrasi dan keterbukaan, lalu anak-anak tidak lagi mau berkhidmat kepada guru. Sebetulnya saya kemana-mana ini bicara, ya, belum masuk ke mu'atabah, tapi supaya menambah lengkap kemana-mananya. Nomor 6 enggak tadi, lapar, saum, puasa, bicara, sumt, khalwat, khidmat, zikir, ya, zikir juga itu mujahadah, membiasakan mempunyai zikir yang terus menerus. Karena itu di dalam tarekat kan ada target itu. Misalnya Anda harus baca astagfirullahaladzim 10.000 kali, kan begitu. Dengan begitu, karena ada target begitu, kita terus menerus itu menyelesaikan itu zikir itu. Bila kalau kita masuk tarekat tertentu, awal-awal ada sejumlah zikir yang harus kita selesaikan. Setelah itu ada zikir harian, tidak lagi sebanyak yang pertama. Yang pertama itu hanya latihan saja, mujahadah saja. Mujahadah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, tirakat itu namanya. Tirakat. Walaupun tirakat itu berasal dari bahasa Arab tarekat, gitu ya. Tarekat, kemudian pindah kepada lidah Jawa, diputer-puter itu dari tarekat jadi tirakat. Ya, termasuk semedi itu. Semedi itu khalwat kalau kita menyebutnya, ya, tapi dalam tradisi Jawa itu bersemedi. Tradisi mengurangi makan dan minum juga kan, itu bagian dari tirakat atau bagian dari mujahadah itu. Cuma mungkin kalau dalam kebiasaan Jawa itu kekurangan khidmatnya itu. Jadi ada di dalam agama Buddha juga, kalau orang menjalani kehidupan tirakat seperti itu harus pakai baju ihram kan gitu. Kemudian menggunduli rambutnya, tahalul dia. Sebetulnya cara-cara Buddha itu mirip orang yang haji itu. Tapi di situ dalam Buddha itu, di samping mereka berzikir, nanti ada zikir-zikir, pakai tasbih juga itu. Berzikir untuk waktu sekian, lalu berkhalwat. Mereka mengatur nafas mereka, karena termasuk ajaran Buddha adalah bernafas yang benar. Di samping berkata yang benar, bernafas yang benar, dan seterusnya. Dan di dalam tarekat Naksabandiyah itu ada juga cara mengatur nafas di dalam membaca nama Allah itu. Kata orang-orang sufi, nafas adalah sertifikat izin hidup kita. Jadi ketika bayi itu lahir, dia diberikan izin hidup, itu diberikan nafas. Dan kalau izin itu udah diambil, itu nafasnya diambil, matilah dia. Di dalam Buddha ada itu keharusan dia harus berkhidmat, melayani orang-orang. Juga di dalam tarekat atau ordo, ya, dalam agama Katolik itu ada periode ketika mereka harus berkhidmat kepada sesama manusia. Bunda Teresa itu yang mengumpulkan fakir-fakir miskin, mengobatinya, itu dalam periode khidmat itu. Karena ternyata Tuhan paling cepat didekati dengan perkhidmatan kita kepada sesama manusia, lebih cepat ketimbang zikir. Tentu saja lebih cepat lagi kalau selain khidmat itu juga berzikir. Itu cara yang keenam, ya. Itu muhasabah, ya.
Dan kita sudah masuk muatabah, padahal sudah harus jam 11 dan sudah acara diskusi. Kalau gitu muatabahnya menjadi singkat aja nih. Muatabah, kata-katanya dulu dari kata ataba, artinya mengecam, mencela, menyalahkan. Tapi yang disalahkan itu adalah diri kita sendiri. Jadi muatabah adalah proses berusaha, proses atau upaya untuk menyalahkan diri kita sendiri. Musuh kamu, katanya, yang paling besar adalah dirimu sendiri. Musuh itulah yang selalu memerintahkan kita untuk berbuat buruk, ammaratun bisu'. Dan karena itu kita harus menaklukkan diri itu. Diri itu atau ego itu di dalam bahasa Arabnya disebut nafs. Ditulisnya sama dengan nafas, nafs. Dan Al-Quran pernah menyebut satu diri dengan pujian yang penuh penghormatan. Tuhan itu kalau mau menghormati sesuatu, Tuhan menggunakan sesuatu itu di dalam sumpahnya. Untuk menunjukkan kebesaran sesuatu, Tuhan memasukkannya di dalam sumpahnya. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan berkata, la amluk, demi segala urusan. Itu untuk menunjukkan penghormatan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan bersumpah dengan hari kiamat, wala uqsimu biyaumil qiyamah, dalam surat kiamat. Tadi sebetulnya saya ingin memulai muatabah itu dengan menampilkan surat yaumul kiamah. Itu saya coba pinahin, itu saya kutip dari CD itu. Nggak masuk-masuk itu sama komputer saya. Sampai Ustadz Samsuri udah kehabisan pembukaan, masih belum masuk juga. Akhirnya terpaksa saya datang sini. Itu saya muat ayat la uqsimu biyaumil qiyamah, karena sesudahnya itu berisi tentang prinsip-prinsip muatabah yang ingin kita ceritakan di sini. Jadi muatabah adalah mencela diri kita sendiri, mengecam diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri. Tidak memuji-muji diri. Memuji-muji diri sendiri itu namanya ujub. Mencela diri sendiri itu kita sebut muatabah. Kalau dalam psikologi kita berusaha menghindari guilt feeling, ya, perasaan bersalah, kan? Dilumuskanlah berbagai terapi untuk mengobati rasa bersalah kita. Di dalam tasawuf kita malah harus membangkitkan guilt feeling, gitu. Perasaan bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengecam diri kita. Nah, Tuhan memuji diri yang sudah sanggup mengecam dirinya. Mengecam itu, kata lain untuk diri yang suka mengecam itu adalah lawamah. Lawamah dari kata lama yalumu malamatan, artinya mengecam. Jadi sama, sinonim dengan kata mu'atabah adalah malamah, mengecam. Sampai ada aliran dalam tasawuf tarekat yang sekarang udah hilang. Dulu tarekat itu hidup di Khurasan. Tarekat itu menyebut dirinya tarekat malamatiyah. Tarekat yang berusaha mengecam diri sendiri itu, untuk menghilangkan takabur segala macam, untuk menghilangkan kesombongan, rasa ujub atau rasa riya, terutama riya. Salah satu cara untuk mengobati riya adalah malamah, berusaha mengecam diri kita. Dalam keadaan malamatiyah itu sampai mereka itu berusaha menyembunyikan kebaikan mereka, sehingga yang tampak pada orang itu adalah keburukannya saja. Ya, berbeda dengan orang yang riya. Orang yang riya adalah orang yang berusaha menyembunyikan keburukannya di mata orang dan berusaha memperlihatkan kebaikannya saja. Ini berusaha menampakkan keburukannya saja, malah kebaikannya dia tutup-tutupi, supaya nanti orang-orang itu menilai dia orang yang buruk, orang yang tidak baik. Nah, ini tarekat itu banyak dikecam oleh kaum muslim modern. Islam mengajarkan kita untuk memuliakan diri kita. Kenapa ini berusaha merendahkan diri kita? Gitu kata kritiknya. Saya dulu pernah menulis tentang malamatiyah di sebuah majalah, almarhumah majalah Umat,
tentang Malamatia itu, dan saya dapat surat dari seorang ulama yang mengecam tulisan saya karena itu bisa menyesatkan umat. Islam mengajarkan kita untuk memuliakan diri kita, ini mengajarkan penghinaan, menghinakan diri kita. Pak Kiai itu lupa bahwa proses penghinaan itu tidak terus menerus, itu hanya sebuah latihan yang harus kita lewati. Seperti kalau di kalangan tentara kan orang betul-betul dilatih besar-besar, itu bukan untuk terus menerus. Tentara itu gitu, itu hanya dalam periode latihan saja, atau nanti waktu perang, dalam periode latihan saja dia ditempeleng, dia harus melewati lumpur. Mungkin itulah pendidikan. Mungkin ada orang mengkritik, masa mendidik begitu, suruh bergaul dengan lumpur, naik ke tempat-tempat yang berbahaya, itu kan tidak bagus untuk pendidikan. Dia menduga bahwa hidup itu seluruhnya akan begitu, pada itu hanya periode latihan saja. Dan nafsu lawamah adalah diri yang terus menerus mencela, dan Tuhan bersumpah dengan diri itu dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu binafsil lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamah, dan aku bersumpah dengan diri yang selalu mencela. Dalam Ihya Ulumuddin ini, kalau ibu-ibu ada punya terjemahan Indonesianya, bacalah Ihya Ulumuddin pada bagian tentang mu'atabah. Karena itu sebetulnya yang dilakukan oleh Al-Ghazali di dalam Ihya ini adalah jenis mu'atabah yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Jadi harus begitulah, ini yang harus kita lakukan. Saya ambil beberapa contoh ini dari Al-Ghazali. Jadi di dalam Al-Quran kita disuruh memberikan peringatan. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, surat Az-Zariyat ayat 55. Berilah peringatan, karena peringatan itu berguna bagi kaum mukminin. Dan yang kita beri peringatan sekarang bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Nah, saya baca dari Al-Ghazali. Ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, hei putra Maryam, nasihatilah dirimu. Kalau dirimu sudah memperoleh nasihat itu, barulah kau kasih nasihat kepada manusia. Kalau tidak, malulah kamu kepadaku. Nah, kemudian Al-Ghazali meneruskan dengan mu'atabah ini. Ya, sebetulnya kita harus melakukan seperti yang dilakukan Al-Ghazali itu. Saya kutipkan saja ini, mudah-mudahan saya bisa menerjemahkannya langsung dengan cepat. Wahai diri, betapa besarnya kebodohanmu. Kau merasa dirimu cerdas, pintar, dan arif, padahal engkaulah manusia yang paling bodoh dan paling tolol. Kalau sekali-kali datang peringatan dari Tuhan mereka, peringatan yang baru dihadapkan kepada mereka, mereka dengarkan peringatan itu sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, padahal hati mereka dalam keadaan lalai. Kemudian saya meneruskan juga dari Al-Ghazali yang tadi saya sebutkan. Celakalah kamu, hei diri, jika keberanian kamu untuk menentang Tuhan itu karena kamu yakin bahwa Allah tidak memperhatikan kamu, maka alangkah besarnya kekufuran kamu. Dan jika kamu melakukan itu dengan pengetahuan kamu bahwa Allah memperhatikan kamu, maka alangkah besarnya kenekadan kamu dan alangkah sedikitnya rasa malumu. Wahai diri, sekiranya ada salah seorang pegawaimu yang berbuat buruk kepada kamu atau tidak mematuhi perintah kamu, bayangkan betapa marahnya kamu, betapa murkanya kamu. Sekarang apakah tidak engkau bayangkan betapa marah dan murkanya Tuhan karena setiap saat kamu membantah perintahnya dan menentang apa yang dianjurkannya? Hayhat, alangkah celakanya kamu. Itu semua adalah mu'atabah. Karena itu para orang-orang saleh menjadikan doa mereka itu juga sebagai mu'atabah, sebagai kecaman terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini doa ini yang saya masukkan di sini adalah doa Imam Ali yang dibaca pada waktu sujud. Kita tahu Imam Ali adalah seorang di antara manusia yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Ahzab 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Tapi orang yang suci seperti ini, setiap kali ia berdoa, doanya itu berisi kecaman terhadap dirinya. Dibaca pada waktu sujud, dan itu mesti hafal.
Ini doa setelah dia sambil sujud, tapi disebutnya di situ ada mu'atabah, ada celaan terhadap diri. Kita bisa merenungkan doa Imam Ali itu. Bayangkanlah orang manusia suci seperti Imam Ali bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan sebuah celaan terhadap dirinya. Tuhanku, hatiku tertutup tirai, diriku dipenuhi celah, akalku telah dikuasai oleh hawa nafsuku, ketaatanku sedikit, kemaksiatanku banyak, sedangkan lidahku mengakui segala dosaku. Apalagi alasanku yang aku harus kemukakan di hadapanmu. Wahai yang menutup celah, wahai yang maha tahu atas segala yang gaib, wahai yang mengatasi segala derita, ampunilah dosaku semuanya dengan kemuliaan Muhammad dan keluarga Muhammad. Wahai yang maha pengampun. Doa ini ada permohonan ampunan kepada Allah, tapi dimulai dengan mu'atabah, dengan celaan terhadap diri sendiri. Hatiku tertutup tirai, dalam bahasa Arabnya mahjub, ilahi qalbi mahjub. Di dalam konsep tasawuf, hati yang mahjub itu adalah hati yang sudah tertutup oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap kali kita berbuat dosa, terjadilah sebuah noktah di dalam hati kita. Hati kita pada mulanya adalah hati yang bening, putih, bersih. Tapi setiap dosa yang kita lakukan menyimpan noktah hitam dalam hati itu. Makin banyak dosa kita lakukan, makin tertutuplah hati itu dengan noktah-noktah hitam. Sampai kalau hati itu sudah tertutup, hitam semua, tidak lagi cahaya Tuhan masuk ke dalam dirinya. Dan itulah hati yang mahjub, hati yang tertutup, tirai yang terhijab. Diriku penuh celah, wa nafsi ma'yub, diriku itu penuh aib, akalku telah dikuasai hawa nafsuku. Di dalam mu'atabah, kita selalu menggunakan akal sehat kita dan melihat bagaimana akal sehat kita ini selalu kalah oleh hawa nafsu kita. Kalau kita rajin-rajin melakukan mu'atabah dan menggunakan akal sehat kita saja, kita tahu bahwa seringkali akal sehat kita ini tidak kita ikuti, ya. Tidak kita penuhi, yang kita ikuti adalah hawa nafsu. Seperti tadi, menurut Al-Ghazali itu memberikan contoh. Kalau satu saat ada anak kecil berkata kepada Anda, Bu, itu ada ulat besar bergantung pada jaket ibu. Itu ibu-ibu itu tanpa menanyakan apa dalil dan keterangannya, apa buktinya, akan segera melemparkan jaket itu. Tetapi ketika Tuhan datang memperingatkan kepada kamu bahwa di hadapan kamu ada azab yang berat yang menunggu kamu karena perbuatan kamu, kita banyak menghujat itu, kita tanyakan dalilnya, kita tanyakan keterangannya, dan kita tidak segera tinggalkan kemaksiatan itu. Ada orang berikan itu ada kemaksiatan, itu kamu lakukan, itu akan mengundang murka Tuhan, akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak kita gubris. Dan kemaksiatan itu tidak kita lemparkan seperti kita melemparkan jaket kita yang ada ulatnya, hanya karena ada peringatan dari seorang anak. Jadi menurut akal sehat kita, lihatlah bahwa kamu itu ternyata lebih memperhatikan peringatan anak kecil ketimbang peringatan Allah Subhanahu wa taala, ketimbang peringatan Rasulnya. Kalau kita menderita penyakit, kemudian kita datang kepada seorang dokter, mungkin dokter itu karena dia ahli adalah dokter yang kafir, Yahudi atau Nasrani. Dalam Ihya itu disebutkan dokter Yahudi katanya yang kamu datangi. Kemudian dokter itu menyarankan ibu harus mengurangi makan daging atau mengurangi jenis-jenis makanan tertentu karena itu bisa berbahaya pada kesehatan ibu. Kita akan segera mematuhinya karena takut dengan bahaya yang mengancam di hadapan kita. Tapi ketika Tuhan memperingatkan kita, kalau kamu meninggalkan sholat itu, kalau kamu tidak menginfakkan rezeki kamu itu, kamu akan berhadapan dengan azabku yang berat. Kita tidak percaya. Kita lebih mendengarkan perintah dokter kita yang kafir ketimbang peringatan dari Allah dan Rasulnya. Itu menunjukkan bahwa akal kita ini terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Kita tahu betul bahwa perjalanan hidup kita ini tidak berakhir dengan kematian kita. Kita tahu bahwa setelah kematian kita akan menghadapi perjalanan yang lebih panjang. Dan untuk perjalanan panjang itu tidak cukup waktu kita untuk mengumpulkan bekal yang memadai. Imam Ali dalam satu salat malamnya beliau pernah kedengaran menangis
Beliau berkata, duhai betapa sepinya perjalanan dan betapa jauhnya safar yang harus aku lewati dan betapa kecilnya bekal yang bisa aku kumpulkan. Itu orang seperti Imam Ali, merasakan perjalanannya jauh sekali dan betapa sedikitnya bekal yang bisa kita kumpulkan. Kita tidak merasa bahwa kita perlu mengumpulkan bekal untuk perjalanan panjang itu. Dulu kita bekerja keras untuk mengumpulkan bekal buat hari tua kita. Kadang-kadang kita menangguhkan pemenuhan kebutuhan kita untuk kebutuhan di waktu yang akan datang. Kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi pengusaha, ketika kita melakukan investasi, kita mengorbankan kenikmatan sekarang ini untuk satu kenikmatan yang lebih besar pada waktu yang akan datang. Kalau saya punya uang 100 juta, kalau ini tapi saya tidak punya. Kalau saya punya uang 100 juta, saya bisa nikmati uang 100 juta itu dengan membeli apa saja yang saya inginkan hari ini. Tapi untuk kepentingan investasi, saya bisa tahan kenikmatan itu untuk satu lagi kenikmatan yang jauh lebih besar pada waktu yang akan datang. Itu untuk urusan investasi. Tapi untuk hari akhirat, kita seringkali malas untuk menahan kenikmatan pada hari ini buat kenikmatan akhirat yang jauh lebih besar. Al-Quran mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih bagus bagi kamu dari kenikmatan duniawi ini. Sampai ada ayat Al-Quran menyebutkan, jangan kamu habiskan seluruh kenikmatan dunia itu di sini. Harus ada kamu sisakan dari kenikmatan dunia itu yang kamu tangguhkan untuk kenikmatan yang lebih besar pada hari akhirat itu. Mungkin satu saat kita akan membahas ke dalam paket-paket kita yang akan datang, perjalanan di alam barzah itu ya. Kita melewati beberapa tahap di alam barzah itu. Satu perjalanan panjang episode yang kedua, yang waktunya tidak lagi diukur dengan jam dan hari. Waktunya diukur oleh jumlah kemaksiatan yang kita lakukan pada episode yang pertama itu. Makin banyak kita melakukan maksiat, makin panjang perjalanan kita, makin banyak yang harus kita lalui. Karena periode alam barzah adalah periode pembersihan diri kita. Kemudian setelah alam barzah itu kita masuk lagi alam satu lagi dengan perjalanan yang tidak terhingga, yaitu perjalanan di hari kiamah, di alam mahsyar. Itu pun memerlukan bekal kita. Dan satu-satunya periode mengumpulkan bekal itu sekarang, yang boleh jadi bisa kita hitung dengan muhasabah, tinggal beberapa tahun lagi. Kalau saya ini 50 tahun dengan perhitungan normal saja untuk rata-rata ekspektasi hidup orang Indonesia, saya tinggal 10 tahun lagi. Kalau saya pakai ukuran standar usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tinggal 13 tahun lagi. Kita hitung-hitung apa dalam waktu yang singkat itu kita punya cukup waktu untuk mengumpulkan bekal buat hari akhirat nanti. Apa masih ada waktu buat kita untuk melalaikan waktu kita untuk sesuatu yang sia-sia? Itu semua yang kita lakukan adalah mu'atabah. Rajin-rajinlah kita mengecam diri kita itu dan membayangkan betapa tidak siapnya kita untuk menghadapi kematian. Saya ingin bacakan lagi doa ini, mudah-mudahan juga bisa saya terjemahkan dengan cepat. Doa itu doa Imam Ali ketika memasuki bulan Ramadan. Imam Ali bin Abi Thalib, ini bukan Imam Ali Zainal Abidin yang menyusun Sahifah Sajadiyah. Saya akan baca sebagian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya baca terjemahannya saja. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu terhadap dosa-dosaku dan maafmu terhadap segala kesalahanku dan pembiaranmu terhadap segala kezaliman yang telah aku lakukan, dan caramu menutupi seluruh aib-aib dari amal yang aku kerjakan. Semuanya mendorong aku untuk memberanikan kepadamu memohon sesuatu yang sebetulnya aku tidak berhak aku mohonkan kepadamu. Karena apa yang telah kau anugerahkan dari kasih sayangmu kepadaku, karena kekuasaanmu yang telah engkau perlihatkan kepadaku, karena engkau mengatakan bahwa engkau akan mengijabah doaku, maka aku berdoa kepadamu dengan rasa tentram. Walaupun aku tahu aku tidak berhak memperoleh apa yang akan kau berikan kepadaku. Aku tidak melihat junjungan yang lebih penyabar terhadap hambanya yang penuh dosa selainmu ya Rabbi. Engkau sering memanggil aku, tapi aku sering berpaling darimu. Engkau berusaha menunjukkan cinta kasihmu kepadaku, tapi aku berusaha membangkitkan kemurkaanmu.
Engkau berusaha menyayangi diriku, tetapi aku selalu menolak anugerahmu dengan segala kemaksiatanku. Tapi itu semua tidak mencegahmu untuk tetap melimpahkan kasih sayangmu kepadaku. Maka karena itu ya Allah, sayangilah hamba-Mu yang jahil, yang bodoh ini, dan anugerahkanlah kepadanya limpahan karunia-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia dan maha pemurah. Ada satu doa lagi yang isinya kebanyakan mu'atabah, yaitu doa yang seharusnya dibaca pada malam Ramadan. Itu disebut doa pada waktu dini hari, doa sahur, doa dari Abi Hamzah As-Sumali. Nanti insya Allah terjemahan doa ini untuk dibaca pada waktu setiap sahur, pada waktu dini hari, sambil menjelang subuh atau sebelum makan sahur, bacalah doanya. Doa kumail misalnya ada bacaan yang berbunyi, antum selalu malam Jumat baca doa kumail ya, tapi selalu aja tidak hafal. Termasuk saya juga nih, saya kecam diri saya itu. Di situ ada ungkapan yang sangat indah lah. Tuhanku, Engkau tahu betapa lemahnya badanku untuk memikul penderitaan di dunia ini. Padahal penderitaan di dunia ini pendek usianya, bisa diringankan sewaktu-waktu. Bagaimana mungkin aku bisa menanggung penderitaan pada hari akhirat yang panjang masanya, yang tidak diringankan siksanya. Wa kaifa ihtimali ala bala'il akhirah wa hiya tatulu muddatu wa yadumu maqamu wa la yukhaffafu anhu adzabuh. Pasti salah ini karena saya merasakan salah. Itu mu'atabah itu. Kita ini sebetulnya tidak sanggup menahan derita dunia ini. Satu saat saya pernah merenung ketika tubuh saya sakit. Saya ketahui ternyata walaupun kita sakit ini, tidak terus menerus sakit ini. Ada saja saat-saat ketika sakit itu hilang. Waktu kita tidur, sakit itu hilang sama sekali. Bahkan kalau kita dianiaya luar biasa, Tuhan berikan kepada kita istirahat dari rasa sakit itu dengan pingsan misal. Karena siksaan terberat kita pingsan dan kita tidak merasakan lagi derita itu. Kematian juga itu adalah upaya untuk menghilangkan penderitaan itu. Di dalam salah satu buku tentang perjalanan di alam barzah itu saya baca bahwa ketika ruh itu, diri kita itu terlepas, pengalaman yang pertama ialah merasa bahwa seluruh sakit itu hilang. Tidak terasa sakit itu. Kalau orang yang sakit kemudian bisa mati, yang matinya itu diri kita yang sejati itu keluar, dan tiba-tiba dia merasa belum tahu bahwa dia mati waktu itu. Dia merasa kok tiba-tiba sakit itu hilang semua ya. Nah, sakit itu adalah anugerah Allah juga di dunia ini untuk mengistirahatkan penyakit kita. Jadi di dunia ini derita bagaimanapun tidak selalu terus menerus. Pendek itu usia derita kita itu, tidak panjang. Ada saja masa-masa ketika penderitaan itu tidak kita rasakan, tapi pada hari akhirat derita itu panjang masanya. Tatulu muddatu wa yadumu maqamu. Panjang usianya dan menetapnya itu lama, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ajaibnya kita tidak berani atau tidak mau mengorbankan kenikmatan sesaat kita, dan berani kita menanggung risiko untuk penderitaan yang berkepanjangan pada hari akhirat nanti. Di dunia ini saja kita kadang-kadang berpikiran sempit ya. Ada beberapa kenikmatan sementara di dunia ini, sebentar mungkin kenikmatan itu mungkin tidak a couple of hours, boleh jadi a couple of minutes ya. Boleh jadi a couple of seconds. Tetapi deritanya di dunia ini juga berkepanjangan itu. Hanya untuk satu perbuatan yang sedikit, tetapi deritanya bisa berkepanjangan. Rasa malu kita, rasa kehancuran diri kita. Ambillah contoh ya narkoba itu kan, mungkin hanya beberapa detik kita mengalami fly. Kemudian setelah itu kita menderita yang berkepanjangan. Itu sebetulnya adalah pelajaran dari Tuhan bahwa derita akhirat lebih panjang lagi dari itu. Dan derita akhirat itu bisa kamu peroleh hanya dengan beberapa detik kenikmatan yang kamu pilih di dunia ini. Pada saat yang sama Tuhan juga mengatakan bahwa ada kebahagiaan yang jauh lebih besar, lebih lama juga dari kebahagiaan di dunia ini, lebih tinggi kualitasnya, yang bisa kamu tebus dengan mengorbankan kenikmatan kamu di dunia yang sebentar aja. Pengorbanannya sebentar saja. Misalnya mungkin rasa laparnya kamu tahan 1 hari saja, tapi itu akan menyebabkan kamu memperoleh kebahagiaan yang besar. Dan saya kira selanjutnya muatabah ini kita akan bicarakan lebih lanjut ketika mungkin nanti pada ceramah yang pertama kita akan baca doa Abu Hamzah As-Sumali. Doanya ini agak panjang, dan umumnya doa-doa orang suci itu panjang-panjang karena doanya berisi muatabah.
berisi kecaman terhadap diri sendiri. Doanya tidak hanya berisi list of instructions, tapi doanya itu berisi sejumlah list of mu'atabah, sejumlah kecaman terhadap dirinya. Oke, silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Saya akan bacakan nanti sebagian dari doa ini pada ujung pengajian kita. Silakan. Maksudnya begini, kan kalau istrinya mulai gemuk mungkin suaminya mengeluh atau apalah gitu, terus sang istri akan berusaha gitu. Tapi sebaliknya kalau suaminya gemuk tuh istri biasanya lebih menerima gitu, bahkan suami cacat kayaknya gitu. Maksud saya gini, apakah itu berarti bahwa laki-laki itu tuntutannya lebih tinggi atau lebih banyak daripada perempuan gitu? Sebetulnya juga pertanyaannya bisa diganti dengan kalimat lain. Apakah perempuan lebih menganggap bahwa suami itu mempunyai tuntutan lebih banyak ketimbang istri? Jadi itu sebetulnya masalah persepsi. Kita mempersepsi apa kira-kira harapan orang lain itu terhadap diri kita. Kita selalu membayangkan kira-kira apa sih yang diinginkan oleh suami itu dari diri kita itu. Misalnya kita membayangkan kayaknya ya suami kita ini menginginkan kita ini bertubuh langsing. Kayaknya suami itu hanya akan mencintai kita selama kita masih bisa merawat kecantikan kita. Itu semua persepsi kita. Tentu persepsi itu ada dasarnya. Misalnya suami pernah ngomong bla 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 gitu ya. Lalu kita menafsirkannya, oh iya ya, kayaknya ini. Saya kemarin cerita di depan ibu-ibu, di Amerika itu ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang perempuan, psikolog Tafris namanya. Judulnya The Mismeasure of Women, kesalah ukuran perempuan. Dia ceritakan riwayat sepanjang sejarah, itu sejarah riwayat kecantikan perempuan yang menurut saya sangat bagus. Ukuran kecantikan perempuan itu ternyata tidak ditetapkan oleh perempuan itu sendiri. Yang menetapkannya orang lain di luar perempuan. Yang disebut perempuan itu cantik berubah-ubah itu ibu-ibu sepanjang sejarah. Tergantung kepada siapa yang sedang membuat ukuran kecantikan itu. Pernah satu saat pasca Renaissance, pada zaman Renaissance, itu abad ke-15, para lelaki itu menetapkan perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang gemuk. Karena itu Michelangelo melukis di kubahnya itu perempuan-perempuan cantik semua gemuk. Dan Michelangelo dengan bagus mengungkapkan lemak-lemak dari tubuh perempuan itu. Karena itu pada zaman itu perempuan berpayah-payah untuk menggemukkan dirinya, memenuhi standar yang dibuat oleh bukan mereka, oleh laki-laki itu yang buat. Datanglah satu masa, kita sebut saja masa Miss Twiggy, ketika laki-laki mengatakan bahwa perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang ramping seperti ranting, seperti twig ya, yang krempeng. Dan di mana-mana di seluruh dunia perempuan menyiksa dirinya supaya dia kurus, supaya dia krempeng, supaya dia bisa memenuhi standar internasional yang dibuatkan buat mereka. Sekarang ini kasihan ibu-ibu itu. Betul, aku kasihan deh sama kamu. Karena kamu itu ternyata tidak pernah menjadi dirimu sendiri. Kamu didikte oleh media massa. Apa yang disebut cantik oleh kamu itu adalah bukan yang kamu harapkan, tapi yang disebut cantik oleh orang-orang di sekitar kamu. Mereka bikin standar, dan kamu ikuti standar itu dengan penuh kepatuhan. You lost yourself. You are no longer yourself. You are someone designed by the environment, by the media. Dan itu kayaknya susah bagi ibu-ibu itu untuk melepaskan diri dari ikatan penilaian dari orang di sekitar kita ini. Terutama ya tadi itu dari penilaian suami kita. Dan selama kita masih tunduk pada penilaian orang-orang di sekitar kita, selama itu kita akan selalu terhempas dari haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang, kemarin kita ceritakan, ibu-ibu pasti tahu itu cerita tentang kebutuhan manusia dari Abraham Maslow kan. Katanya kebutuhan kita yang pertama itu kebutuhan makan dan minum. Kita ingin diberi makan, diberi minum oleh orang di sekitar kita, oleh manusia itu. Kemudian setelah itu kebutuhan akan rasa aman, kita ingin dilindungi juga oleh manusia. Kemudian setelah itu keinginan untuk dihargai, dihormati, dianggap ada lah oleh orang di sekitar kita. Dan kita berupaya mati-matian untuk memenuhi kebutuhan itu. Misalnya supaya dihargai, dihormati, kita lakukan apa saja yang kira-kira diharapkan oleh orang lain kita lakukan. Itu pun kita duga-duga kayaknya ya kita bakal dihargai kalau kita melakukan begini. Lalu kita lakukanlah yang itu. Kadang-kadang benar dugaan kita, lebih sering kita salah.
Ternyata penghargaan itu tidak datang-datang juga. Setelah kita berpayah-payah melakukan semuanya itu, ternyata kita tidak dihargai juga. Kita cari-cari lagi seperti memecahkan teka-teki silang, mencoba menemukan apa sebetulnya yang menyebabkan penghargaan orang lain terhadap diri kita itu. Kemudian setelah itu kebutuhan kita meningkat lagi, kebutuhan untuk disayangi, untuk dicintai. Itu juga kebutuhan yang menyiksa dunia modern ini. Kata Erich Fromm, dunia modern ini tidak pernah belajar bagaimana cara mencintai. Karena pekerjaan dia dihabiskan untuk berusaha dicintai. Bagaimana supaya dicintai itu, bagaimana supaya disenangi, bagaimana supaya populer, disukai oleh banyak orang. Dan kita mau berpayah-payah untuk itu semua. Setelah itu self-actualization kan, untuk penyempurnaan diri kita. Nah, salah satu kelemahan Maslow ialah bahwa kebutuhan manusia itu berhenti pada ujung piramida itu. Ketika ingin dihargai, dicintai, dihormati, berhenti di situ oleh sesama manusia. Dan menurut tasawuf itu masih kebutuhan yang sangat rendah. Karena yang harus kamu bangkitkan ialah kebutuhan untuk dilindungi hanya oleh Tuhan saja. Kebutuhan untuk diperhatikan, dianggap ada, dihormati itu oleh Tuhan saja, bukan oleh manusia lagi. Sehingga kamu tidak dirisaukan lagi oleh perhatian manusia sekarang. Sehingga kamu tidak lagi bersusah payah untuk mencari perhatian manusia. Perhatian manusia itu tidak ada artinya itu dibandingkan dengan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam mu'atabah kita bisa berkata, wahai gitu, Anda menghabiskan usia Anda melakukan upaya dengan segala susah payah hanya karena ingin memperoleh penghargaan manusia yang usianya juga biasanya tidak berlangsung lama. Kenapa Anda berpayah-payah juga hanya supaya Anda dicintai oleh manusia, padahal kecintaan manusia itu pun tidak berlangsung lama. Tidak akan ada orang yang mencintai ibu selama-lamanya. Itu tokoh-tokoh idola yang kemudian ibu-ibu alhamdulillah berhasil ibu miliki dan menjadi suami. Ternyata dalam perjalanan sejarah itu cintanya tidak lagi sebesar seperti dulu. Cintanya berkurang. Pada saat-saat tertentu cinta itu malah hilang sama sekali. Kecintaan yang tidak abadi. Kenapa tidak kita alihkan perhatian kita dan kerja keras kita, kecapean kita itu untuk memperoleh cinta yang abadi, dari yang maha abadi, dari Al-Hayyul Qayyum, dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu mu'atabah, dan mu'atabah itu jangan dilakukan oleh ustadz seperti saya. Diri sendiri aja sambil merenung, diingat-ingat. Nanti kalau kita benar ya, pikir-pikir benar juga gitu. Nah, kalau sudah beberapa kali nyebut benar juga, kita sudah melakukan mu'atabah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti paket yang sedang berjalan ini, beberapa kali dari para dosen menjelaskan masalah wirid. Wirid itu katanya harus pakai guru dan harus diamalkan. Malah ada yang pernah menerangkan bahwa wirid itu kalau ditinggalkan seperti orang itu punya peliharaan. Misalnya kami wirid subuh tidak bisa berjalan, bisa dikodok. Apa itu betul dan harus pakai guru. Tapi apakah seperti penjelasan dari petunjuk dari Pak Jalal ini harus wirid, dianjurkan untuk wirid baca surat akhir Al-Asr, surat Kursi, itu apakah juga termasuk berguru ini? Mohon penjelasan lebih lanjut. Yang kedua masalah muraqabah itu mengenai menghukum diri sendiri. Kalau kita datang ke masjid kebetulan pas waktu subuh tapi tidak sempat sholat sunatnya, apakah itu bisa dijalankan setelah sholat subuh kita menjalankan sholat sunat itu? Demikian pula kalau asar. Atau bagaimana cara menghitungnya kalau kita misalnya tidak sempat sholat tahajud, kita qadha bersamaan dengan duha, apakah tahajud 8 plus 11 ditambah duha berapa, atau hanya cukup duhanya aja ditambah beberapa rakaat gitu? Terima kasih. Ya. Sholat tahajud itu bisa diqadha pada waktu duha, boleh. Rasulullah juga melakukannya pada waktu duha. Sholat duha itu diberi nama sholat duha karena dilakukannya pada waktu duha. Boleh saja sholatnya apa saja, termasuk sholat qadha juga. Kalau dia dilakukan pada waktu duha, kita sebut dia sholat duha. Kemudian kalau kita terlambat ke masjid dan tidak keburu sholat qabla subuh, kita boleh melakukannya ba'da subuh. Satu saat Rasulullah SAW melihat ada orang salat ba'da subuh itu. Salat apa kamu? Kata dia. Saya mengqadha salat sebelum subuh. Bagus, kata Nabi. Itu merupakan satu keterangan bahwa boleh kita mengqadha salat-salat sunat itu. Bahkan itu kemudian menjadi keterangan juga kalau salat sunat saja boleh kita qadha, apalagi tentu salat-salat
wajib. Karena ada di antara para fuqaha, para ustadz, para kiai yang berpendapat bahwa tidak ada sholat qadha itu. Padahal hadis-hadis itu menunjukkan yang sunat saja beliau qadha itu kan, apalagi yang fardu. Kenapa tidak ada contoh sholat qadha untuk fardu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau memang tidak pernah meninggalkan sholatnya. Karena itu tidak ada contoh ini. Itu juga kalau ada orang yang berpendapat katanya Rasulullah pernah lupa sholat sampai 4 rakaat. Rasulullah sholatnya hanya 2 rakaat, lupa itu beliau. Setelah itu Rasulullah sempurnakan 2 rakaat lagi, kemudian beliau sujud sahwi. Saya tidak mau menerima hadis itu. Gimana itu Rasulullah sampai lupa sholat, ya, sampai lupa rakaat gitu. Tapi orang lain mengatakan, oh enggak, itu hanya untuk berikan contoh aja Rasulullah itu, bahwa kalau lupa contohnya itu harus sujud sahwi. Wah, kalau begitu pikirannya, mungkin nanti doa untuk orang yang sudah berbuat maksiat harus dicontohkan oleh Nabi dengan berbuat maksiat lebih dahulu ya. Seperti juga Rasulullah untuk contoh sholat qadha, sholat fardu, Rasulullah meninggalkan dulu sholat fardunya kemudian memberikan contohnya. Tidak usah selalu yang harus kita ikuti itu contoh Nabi. Juga apa yang disampaikan Nabi walaupun Nabi tidak pernah mencontohkannya. Tapi Nabi mengatakan ya, misalnya gantilah sholat-sholat kamu yang hilang misalnya. Walaupun Nabi tidak memberikan contoh seperti itu. Salah satu perintah Nabi yang tidak pernah dicontohkan adalah berziarah ke makamnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku mati, sama seperti ziarah kepadaku seperti aku masih hidup. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak ziarah kepadaku, dia sudah mengabaikan aku, kata Rasulullah. Itu perintah-perintah, dan tidak usah Rasulullah memberikan contoh berziarah kepada pusaranya sendiri. Kemudian pertanyaan yang pertama ini, wirid pakai guru. Kita yang ada di sini udah jadi guru bapak-bapak. Sebetulnya pakai guru itu harus katanya ada izin dari guru. Ada wirid-wirid khusus. Nah, itu wirid-wirid khusus itu memerlukan izin dari guru. Jadi ada wirid umum. Wirid umum itu seperti baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca doa pagi dan sore, begitu itu. Itu bacalah oleh guru tanpa harus ada izin dari guru. Atau kalau saya gurunya itu wirid pagi dan sore itu sudah izinkan, sudah kasih izin. Tapi ada wirid-wirid khusus dalam tarekat itu. Misalnya ada saifi ya. Ada wirid as-saifi. Saifi itu, saif artinya pedang. Itu yang tajamnya lebih dari pedang. Ketajaman doa itu, kemujaraban doa itu sama dengan pedang. Misalnya ada saifi as-saghir ya. Ustaz Samsul pernah cantumkan enggak dalam salah satu buku kecil Anda? Enggak ya. Itu harus ada izin itu. Harus ada izin dari gurunya. Tapi wirid-wirid yang biasa itu seperti baca astagfirullahaladzim 100 kali, baca itu tidak usah ada izin. Itu bisa kita amalkan langsung, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah. Tapi kalau baca ayat kursi dengan cara yang tertentu misalnya, nah itu mesti ada izin dari guru. Salah satu doa saifi itu, dulu sih orang-orang kampung cerita kalau ada orang yang rada gila, oh itu katanya belajar saifi lalu tidak kuat ya. Tidak kuat, dia tidak nyampe itu, tidak mampu itu. Dan katanya itu selain itu juga kalau orang mengamalkan itu tanpa guru, tanpa izin guru itu. Tapi sekali lagi itu hanya untuk wirid-wirid khusus yang ada dalam tarekat-tarekat tertentu. Wirid-wirid yang Bapak amalkan itu tidak perlu ada izin guru, tidak perlu minta bimbingan guru juga. Dulu ada guru saya, sekarang almarhum, di Bangil. Ketika saya menghadap beliau pada peringatan Maulid, tiba datang rombongan orang dari sebuah pulau di Madura. Kan di sekitar Madura itu ada pulau-pulau kecil tadi. Antum mungkin salah satu di antara pulau kecil itu. Jauh itu pulau kecil. Jadi dia mau datang ke situ itu harus naik dulu perahu sampai ke Madura yang besarnya itu. Dari situ dia jalan kaki sampai ke Sampang ya. Dari Sampang itu dia naik perahu lagi sampai ke Surabaya. Dari situ dia jalan kaki. Ada rombongan beberapa orang sampai di depan guru saya itu, dan itu jauh-jauh hanya minta izin untuk mengamalkan doa itu. Lalu dia bacakan doanya, ini saya mau mengamalkan doa ini, saya minta ijazah dari ustaz. Ya udah, Anda amalkan saja, saya berikan izin itu. Balik lagi. Dulu itu untuk mengamalkan satu wirid tertentu itu orang mau jalan kaki, ya. Itu untuk membelinya, kata itu ya. Untuk membeli satu amalan itu dengan melakukan mujahadah seperti itu. Nah, itu tapi itu diajarkan oleh guru-guru dahulu. Mungkin itu untuk menganggap bahwa amalan itu sangat serius itu. Sehingga kalau orang memperoleh amalan itu lewat perjuangan yang berat,
dia tidak akan meninggalkannya. Karena di tazkiyah ini kita banyak memperoleh amalan tanpa perjuangan yang berat, kita kan akhirnya sering meninggalkan amalan-amalan itu, jadi malas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ilahi qalbi mahjub wa nafsi ma'yub wa akli maghlub wa hawai ghalib wa ta'ati qalil wa ma'asiyati kathir wa lisani mukirrum bidhunub ya sattar al-uyub wa ya allamal uyub wa ya kashifal kurub اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك وأمن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل الإسعاد والخطوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين. Ya Allah, aku mohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhamu dan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Anugerahkan padaku memandangmu, tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu, wahai pemberi ijabah ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.